sekalian, apa kabar kalian pada hari Sabat ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik. Sebelum kita mulai acara sekolah Sabat kita, mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Oleh karena kami dapat merasakan bagaimana penyertaan dan penjagaan Tuhan selama 6 hari bekerja kami. Dan pada Sabat ini Tuhan, kami akan mengikuti acara sekolah Sabat anak-anak. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan beserta dengan kami, sehingga kami semua, termasuk anak-anak, dapat mengikuti acara dengan baik dan dapat mendapatkan pelajaran dari firman Tuhan, sehingga itu dapat menjadikan kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang setia dan menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan beserta dengan kami sepanjang acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat belajar untuk anak-anak kita semua. Sepanjang hari, sepanjang malam, Juru Selamat melindungi aku. Sepanjang hari, sepanjang malam, Juru Selamat peliharakan selalu. Ku diselamatkannya dari segala dosa dan disucikan oleh darahnya. Dihapus dosaku, ke surga ku tuju, ke Yerusalem baru. Sepanjang hari, sepanjang malam, Juru Selamat melindungi aku. Sepanjang hari, sepanjang malam, Juru Selamat peliharakan selalu. Ku diselamatkannya dari segala dosa dan disucikan oleh darahnya. Dihapus dosaku, ke surga ku tuju, ke Yerusalem baru. Selamat Sabat adik-adik. Berita mission kita pada hari Sabat ini datang dari Korea Selatan. Kalau kita dengar kata Korea, apa yang ada di pikiran adik-adik? Drama Korea. Nah, makanan khas orang Korea adalah kimchi. Kimchi ini adalah sayur-sayuran yang difermentasi, yang dilumuri oleh bubuk cabai dan rasanya sangat pedas. Suka pedas? Nah, pada Sabat ini, berita mission kita dari Korea Selatan dengan judul Doa yang Penuh Kuasa yang menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Jae-chan dengan umur 12 tahun. Adik-adik pernah nggak merasa bosan? Pernah nggak merasa malu? Sangat malu sampai dia tidak mau pergi ke gereja, pernah? Nah, ini yang dialami oleh Jae-chan. Jae-chan sangat malu pada saat pertama kali orang tuanya mengajak Jae-chan pergi ke gereja. Dia berdiri di gerbang gereja. Dia tidak mau maju lagi. Dia sangat malu. Waduh, saya tidak punya teman di gereja ini. Tidak ada yang kenal. Bagaimana kalau acara di gereja ini membosankan ya? Dia takut. Kemudian dia bilang sama orang tuanya, boleh nggak? Boleh tidak saya tidak usah masuk ke gereja? Katanya ragu-ragu. Nah, orang tuanya tidak memaksa. Oke deh, nggak apa-apa. Akhirnya cepat-cepat Jae-chan berbalik badan. Kemudian dia lari pulang. Pada Sabat berikutnya orang tuanya ajak lagi si Jae-chan pergi ke gereja. Aduh, Sabat lalu dia sudah menolak. Dia tidak enak hati. Oke deh, saya ikut. Nah, Sabat itu dia masih ragu-ragu, masih malas-malasan, enggan dia. Gimana ya? Kemudian akhirnya dia masuk juga. Pada saat masuk, dia masuk ke sekolah Sabat. Apa yang terjadi? Guru sekolah Sabatnya menyambut Jae-chan.
"Halo, siapa namamu?" kata guru sekolah Sabat. "Nama saya Jae-chan," kata Jae-chan. "Oh, mari masuk, silahkan masuk." Kemudian guru sekolah Sabat ini memperkenalkan Jae-chan kepada kawan-kawan lainnya di sekolah Sabat. Wah, kawan-kawan lainnya juga menyambut Jae-chan dengan ramah. Dan pada saat itu Jae-chan mau mempelajari sekolah Sabat, mempelajari tentang Yesus, mempelajari tentang Alkitab. Jae-chan memperhatikan, dia pikir, wah bagus juga ya pelajaran sekolah Sabat. Nah, pada saat itu gurunya berdoa. Dia katakan, "Ya Tuhan, Bapa di surga, bukakan hati Jae-chan supaya Jae-chan mau mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin." Rupa-rupanya tidak hanya gurunya yang mendoakan Jae-chan. Dia dengar kawannya juga mendoakan Jae-chan. "Bapa Surgawi, tolonglah kami berdoa untuk Jae-chan supaya dia mau mengasihi Tuhan. Dalam namamu, amin." Jae-chan mendengar doa mereka. Nah, pada saat berikutnya dia datang lagi ke gereja. Sabat berikutnya dia datang lagi. Kemudian dia mulai banyak kawan di gereja. Dia juga berkawan sama pendeta. Kemudian pada saat ada sekolah Alkitab liburan, Jae-chan mengundang 3 orang temannya. "Ayo kita pergi ke sekolah Alkitab liburan yuk," katanya. Oh, teman-temannya tanya, "Enak gak?" "Enak, ayo." Kemudian mereka datang ke sekolah Alkitab liburan. Wah, mereka senang sekali. Kemudian ketiga temannya ini ikut juga ke acara sekolah Sabat pada hari Sabat. Kemudian ikut acara khotbah. Nah, pada saat itu pagi-pagi Jae-chan sudah bangun. Kemudian dia bangunkan orang tuanya. "Bangun papa, mama, bangun. Kita tidak mau pergi terlambat ke gereja kan?" katanya. "Ayo kita bangun." Kemudian mereka mulai rajin datang ke gereja. Jae-chan kemudian suka berdoa. Pada waktu sebelum tidur, Jae-chan bertelut, kemudian dia berdoa. "Ya Tuhan, Bapa Surgawi, saya rindu untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman yang lain lebih banyak lagi. Dalam nama Yesus, amin." Anak-anak tahu, Jae-chan sekarang rajin pergi ke gereja. Pertama hanya sekolah Sabat dan juga ibadah hari Sabat siang. Sekarang Jae-chan setiap sore sudah ikut kegiatan pemuda. Dia sudah pakai seragam Pathfinder-nya, dia pakai kacunya, dan dia rajin datang ke gereja dengan gembira. Dia tidak malu-malu lagi. Anak-anak, di sini dikatakan anak-anak di Korea Selatan mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah menyisihkan dan mempersiapkan persembahan Sabat 13 pada triwulan ini yang akan membantu anak-anak dan orang tua belajar tentang Yesus di Korea Selatan. Demikian berita mision kita pada Sabat ini. Salam dari Korea Selatan. Selamat Sabat. I sing a
Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Sekarang, sebelum belajar sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, untuk hari Sabat kami dapat belajar tentang Yesus yang telah mengambil resiko yang besar untuk menyelamatkan kami. Oleh sebab itu, tolonglah ya Tuhan kami melalui Roh Kudus mengerti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita ya, tentang tindakan yang beresiko. Keputusan yang beresiko. Itu artinya keputusan yang dapat memberikan sesuatu yang berbahaya. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh kejahatan kita. Dia diremukan karena pemberontakan kita. Dan ganjaran yang seharusnya menjadi bahagian kita, Yesus mengambilnya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kita diselamatkan. Cerita ini diawali dari keputusan Yusuf yang sangat beresiko. Mengapa? Dia mengetahui Maria telah hamil. Padahal mereka itu masih bertunangan, belum menikah. Pertunangan membutuhkan 1 tahun untuk mengadakan penyesuaian. Tapi sebelum tahun pertunangan itu selesai, Yusuf mendengar calon istrinya itu hamil. Dia menjadi sangat susah sebab dia mengasihi Maria yang cantik itu. Apa yang harus dibuat? Dengan diam-diam dia mau memutuskan untuk meninggalkan Maria. Tetapi malam itu, pada waktu Yusuf tidur, malaikat Gabriel datang. Yusuf, jangan tinggalkan dia, karena dia akan melahirkan seorang anak laki-laki oleh sebab Roh Kudus. Jadi keesokan harinya Yusuf mengambil keputusan untuk menikah dengan Maria. Jadi Yusuf mengambil keputusan yang beresiko untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Mengapa? Dia sudah hamil oleh Roh Kudus. Pasti orang akan mengolok-olok dia. Mengolok-olok dia suatu perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Matius 1, Yusuf seorang adil, seorang yang beriman, seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang penuh dengan disiplin, dan seorang yang saleh. Dia berani mengambil keputusan itu walaupun banyak resiko yang akan dilaluinya. Nah, sekarang adik-adik tahu hal yang sama Yesus lakukan untuk kita. Dia meninggalkan kerajaan surga, lahir sebagai seorang bayi yang lemah dan penuh dengan resiko untuk pembunuhan. Ingat Herodes mau membunuh anak-anak kecil? Ingat pada waktu Yesus digoda, bisa saja dia menolak untuk tidak menjadi juru selamat. Tetapi semua dia lalui, hinaan, kesulitan, kekejaman, bahkan kematian. Mengapa? Supaya kita boleh diselamatkan. Resiko yang besar ditanggungnya, resiko untuk keselamatan kita. Dia menjadi terluka, dia diremukkan, dia menderita agar kita boleh diselamatkan. Mudah-mudahan kita selalu ingat pengorbanan yang besar yang Yesus berikan adalah untuk kita. Walaupun perjalanan sulit dan beresiko, dia mau karena dia mengasihi kita. Begitu besar kasih Yesus bagi kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Sampai jumpa adik-adik. Selamat Sabat. Tahukah kamu yang Yesus lakukan saat ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan dan
tidak mau menghakimi, ampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik bagi kita. Teladan yang baik pada kita. Baiklah anak-anak, acara kita sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan doa. Tuhan kami, Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti acara sekolah Sabat. Biarlah segala lagu pujian, doa, dan firman Tuhan yang kami dengarkan, itu semua menjadi bau-bauan harum di hadapan Tuhan dan akan menjadi berkat rohani bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga datang kepadamu Tuhan, memohon kiranya Kau memberkati kami semua, baik orang tua maupun anak-anak di dalam kesehatan kami. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami semua dalam lindungan Tuhan dapat terhindar dari segala sakit penyakit, khususnya penyakit COVID-19. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini acara kita dan kita akan bertemu kembali di Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati.